Fahmi dan Lila sudah bersama selama 8 tahun, melewati banyak suka dan duka dalam pernikahan mereka. Mereka punya 2 anak yang sangat mereka cintai, Dira dan Raffi. Kehidupan mereka mungkin tidak mewah, tapi mereka cukup bahagia. Fahmi bekerja sebagai kontraktor di sebuah perusahaan kecil, sementara Lila menjaga rumah dan mengurus anak-anak mereka. Meski dengan segala keterbatasan, mereka berusaha saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Namun semakin lama, tekanan hidup mulai semakin menggerogoti kebahagiaan mereka, terutama masalah keuangan. Dulu meskipun mereka tidak punya banyak uang, setidaknya mereka merasa cukup. Tetapi belakangan ini keadaan mereka semakin sulit. Penghasilan Fahmi sebagai kontraktor tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membayar hutang kartu kredit yang semakin menumpuk. Tagihan listrik yang selalu datang lebih besar dari yang mereka perkirakan. Biaya sekolah anak-anak juga terus naik. Lila merasa cemas setiap kali memeriksa rekening bank mereka, sementara Fahmi merasa seperti tenggelam dalam laut yang tak berujung. Setiap bulan mereka berusaha menutupi kekurangan dengan cara yang semakin sulit. Kadang-kadang mereka harus menunda makan malam atau memotong anggaran untuk hal-hal yang biasa mereka anggap penting, seperti perawatan kesehatan. Suatu malam setelah makan malam yang sederhana, suasana di rumah terasa lebih berat dari biasanya. Fahmi baru saja pulang bekerja lembur, tubuhnya lelah, namun pikirannya jauh lebih lelah. Lila yang sudah menunggu di ruang tamu merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati. Ia memandangi suaminya yang masuk dengan wajah letih, matanya tampak kosong. "Lila, aku nggak tahu lagi harus gimana," Fahmi berkata pelan, suaranya berat. "Aku sudah kerja keras, tapi setiap bulan kita cuma berputar di tempat. Utang kita makin banyak. Rasanya aku nggak bisa memenuhi harapanmu, harapan anak-anak, semuanya. Aku merasa seperti gagal." Lila merasa dadanya sesak mendengar itu. Ia menatap suaminya, perasaan campur aduk dalam hatinya. Di satu sisi, ia tahu Fahmi sudah berusaha sekuat tenaga, tapi di sisi lain ia juga merasa tertekan dan bingung bagaimana mereka bisa keluar dari semua ini. "Fahmi, aku juga nggak tahu harus gimana, tapi kita nggak bisa terus hidup kayak gini. Anak-anak butuh masa depan yang lebih baik. Aku juga capek, Fahmi," kata Lila dengan suara bergetar, tapi matanya penuh dengan kekhawatiran. "Setiap kali ada tagihan baru, aku cuma bisa berharap semoga ada keajaiban. Apa kita cuma akan begini terus? Apa kita nggak punya jalan keluar?" Suasana di antara mereka semakin berat. Fahmi menunduk, mencoba menahan air mata yang sedang mulai mengalir. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Sebuah rutinitas yang selalu diisi dengan rasa takut, khawatir, dan frustasi. Lila mencoba menguatkan dirinya. Ia tak ingin anak-anak mereka melihat keretakan di rumah mereka. Namun setiap malam ketika anak-anak mereka sudah tidur, rasa cemas itu datang lagi menghantuinya. Ia merasa seolah hidupnya dipenuhi dengan bayang-bayang kesulitan keuangan yang tak bisa mereka hindari. Suatu malam saat Lila sedang menunggu Fahmi pulang kerja, ia duduk di ruang tamu dengan mata yang kosong, memikirkan bagaimana perasaan anak-anak mereka yang tidak tahu tentang segala kekhawatiran yang terjadi. Dira yang kini berusia 5 tahun sering bertanya kapan mereka akan pergi ke taman atau berlibur. Raffi yang lebih kecil selalu ingin membeli mainan baru yang sepertinya tak pernah bisa mereka beli. Lila mulai berpikir apa yang akan mereka wariskan untuk anak-anak mereka. Cinta mereka tentu saja, tetapi apakah itu cukup untuk membawa mereka keluar dari kesulitan ini? Apa itu cukup untuk membangunkan masa depan yang lebih baik? Keesokan hari setelah beberapa hari bertengkar tanpa ada penyelesaian, Lila merasa sangat terpuruk. Ia merasa sangat jauh dari Fahmi, seperti ada tembok yang memisahkan mereka berdua. Mereka hanya berfungsi sebagai 2 orang yang berjuang untuk bertahan hidup, tapi tidak lagi sebagai pasangan yang saling mendukung. Masing-masing terjebak dalam dunia mereka sendiri.
Pagi itu ketika Lila duduk di meja makan sambil melihat anak-anak mereka yang sedang sarapan, hatinya begitu berat. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, sebuah kalimat yang pernah ia baca. Masalah bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkanmu. Lila menyadari bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini, saling menyalahkan dan terjebak dalam perasaan putus asa. Mereka harus keluar dari kebuntuan ini bersama-sama. Ketika Fahmi pulang, Lila mengajaknya duduk dan berbicara. Ia ingin Fahmi tahu bahwa ia masih percaya pada mereka. Fahmi, kita sudah berjuang terlalu lama, dan aku tahu kamu merasa lelah. Aku juga begitu, tapi aku nggak mau kita terus tenggelam dalam masalah ini. Aku ingin kita coba sesuatu yang baru. Kita harus mencari solusi bersama-sama. Aku percaya kita bisa keluar dari ini. Fahmi menatap Lila dengan mata yang penuh kelelahan, tetapi ada secerah harapan di dalamnya. Ia mengangguk perlahan. Aku tahu, aku sadar kalau selama ini aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan gak cukup mendengarkanmu. Aku hanya ingin semua ini selesai, tapi mungkin kita memang harus mulai dengan langkah kecil. Lila tersenyum lemah lalu berkata, ya, kita harus mulai dari hal-hal kecil. Kita buat anggaran yang jelas, potong pengeluaran yang gak perlu, dan cari cara untuk menghasilkan uang lebih. Bahkan kalau itu berarti aku harus bekerja lebih keras. Aku juga bisa bantu Fahmi. Ini bukan hanya tanggung jawab kamu. Hari-hari berikutnya menjadi awal perubahan. Mereka mulai mencari cara untuk mengurangi pengeluaran dan mencoba membuat anggaran keluarga yang lebih realistis. Fahmi mencari pekerjaan sampingan di malam hari, dan Lila mulai membuka usaha kecil-kecilan di rumah, menjual kue buatannya. Tidak banyak yang mereka hasilkan, tapi setidaknya mereka merasa lebih berguna satu sama lain. Meskipun keadaan tidak langsung membaik, mereka mulai merasakan kelegaan. Mereka belajar bahwa tidak ada masalah yang berlalu. Mereka belajar bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi bersama. Mereka juga belajar untuk lebih bersyukur, bukan hanya untuk apa yang mereka miliki, tetapi juga untuk kebersamaan yang tidak ternilai harganya. Pesan moral dari kisah ini, kadang dalam hidup kita merasa terjebak dalam masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Ketika beban keuangan menghimpit, kita bisa merasa seperti hidup dalam azab yang tak berujung. Namun ujian hidup tidak pernah datang untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguatkan kita dalam kesulitan. Kita belajar untuk saling mendukung, berkomunikasi, dan menemukan cara untuk bertumbuh bersama. Kesulitan bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan kesempatan untuk membangun kembali kekuatan kita, mempererat hubungan, dan belajar untuk lebih menghargai setiap momen. Dan dalam kebersamaan kita bisa menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Jangan pernah berhenti berharap, karena setelah hujan pasti ada pelangi. Dan terkadang pelangi itu datang dari cara kita melihat dan menyikapi setiap ujian yang datang. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.